dia kepada hati tiap-tiap sesuatu yang masuk daripada pendengaran dan penglihatan. Minggu telah lewat, kita membahas tentang bahaya daripada lisan. Kemudian pengarang menjelaskan lagi bahwasanya kata beliau pendengaran dan penglihatan itu merupakan dua pintu yang terbuka keduanya itu menuju ke dalam hati. Jadilah dia kepada hati tiap-tiap sesuatu yang masuk daripada pendengaran dan penglihatan. Jadi hati tergantung daripada apa yang memasukinya. Apabila yang dia lihat dan dia dengar itu berupa sesuatu yang mendapat dosa atau maksiat, maka yang masuk ke dalam hati itu adalah kegelapan. Dan apa-apa yang masuk ke dalam hati dari pendengaran dan penglihatan yang merupakan itu taat atau sesuatu yang menyebabkan dapat pahala, maka masuk ke dalam hati itu berupa cahaya. Nah, jadi pendengaran, penglihatan ini jalan sesuatu masuk ke dalam hati. Bila yang masuk berupa sesuatu yang disenangi oleh Allah atau berupa kebaikan-kebaikan, maka hati menjadi bercahaya. Dan sebaliknya, bila yang masuk itu berupa sesuatu hal yang dibenci, dimurkai Allah, maka yang masuk ke dalam hati itu adalah noda hitam atau kegelapan. Wa kam min syai'in yasma'uhul insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu asarun ilal qalbi ta'assuru izalatuhu anhu. Dan berapa banyak daripada sesuatu yang mendengar akan itu sesuatu oleh manusia, atau manusia tadi melihat dengan itu sesuatu, mimma la yanbaghi, dari sesuatu yang tidak sepantasnya, yang tidak layak. Yasilu minhu asarun, sampai daripada sesuatu itu pengaruh, ilal qalbi, kepada hati, tak suruh izalatuhu anhu, yang sulit menghilangkan daripadanya. Jadi berapa banyak manusia itu mendengar, melihat sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak baik, akhirnya masuk ke dalam hati. Sesudah masuk ke dalam hati itu tak suruh izalatuhu anhu, sulit menghilangkan sesuatu yang tidak pantas tadi daripada hati. Jadi seseorang yang hendak menjadi kekasih Allah, dia disuruh menjaga hati. Nah, menjaga hati ini tidak akan bisa kecuali dia menjaga mata penglihatannya
dan telinga pendengarannya. Karena yang mempengaruhi hati ini kebanyakan dari sesuatu yang didengar dan sesuatu yang dilihat. Banyak orang-orang yang celaka dengan sebab pendengaran dan penglihatan. Orang-orang yang mendengar ilmu-ilmu yang sesat, akhirnya dia tersesat. Dahulu rajin beribadah, rajin bergaul dengan orang-orang saleh. Gara-gara terdengar pengajian-pengajian yang sesat, akhirnya dia sesat. Banyak orang-orang yang dahulunya baik, kemudian dia menjadi binasa dengan sebab pendengaran. Senang mendengarkan ghibah, senang mendengarkan fitnah, senang mendengarkan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Jadi hati itu tergantung daripada yang memasukinya. Hati ini menerima. Nah, begitu pula sebaliknya, banyak juga orang-orang yang mendapat keberuntungan karena mendengar sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang baik. Banyak. Contoh, mendengar sesuatu yang baik seperti Imam Fudail bin Iyad, Utbatul Ghulam, yang mereka ini dahulunya adalah orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Pada suatu saat Utbatul Ghulam ini dia liwat di suatu tempat yang di situ ada orang menyampaikan mau'izah, ada orang ceramah. Dan kebetulan waktu itu yang ceramah itu adalah Imam Hasanul Basri. Utbatul Ghulam ini dahulunya pemabuk, macam-macam kemaksiatan. Ketika dia terdengar, ini lain istilah terdengar, lewat ada orang ceramah, Utbatul Ghulam terdengar. Dia mendengarkan Imam Hasanul Basri ini ceramah tentang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kepedihan-kepedihan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ceramah itu, Utbatul Ghulam ini pingsan. Terdengar. Imam Hasanul Basri ini menceritakan betapa dahsyatnya apabila Allah sudah murka, apabila Allah menyiksa hamba. Akhirnya Utbatul Ghulam ini pingsan. Ketika dia sadar, dia mendengarkan lagi, ternyata Imam Hasanul Basri ini menjelaskan lagi betapa luar biasanya kasih sayang Allah, betapa luasnya ampunan Allah. Karena saking halusnya hati Utbatul Ghulam mendengar itu, pingsan lagi. Akhirnya dia bertobat dan menuntut ilmu dan menjadi salah seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi ulama besar dan menjadi wali Allah. Ini orang mendengar asalnya. Fudail bin Iyad dahulunya adalah qati'ut tariq. Beliau ini, Fudail bin Iyad ini dahulu perampok. Orang yang merampok di tengah jalan.
qati'ut tariq, bila malam merampok. Suatu hari Fudail bin Iyad ini hendak mendatangi perempuan, yang perempuan ini diingini oleh beliau. Ketika memanjat tembok, memanjat dinding, beliau mendengar ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak kepingin orang-orang yang beriman itu bahwa khusyuk hatinya, mesra hatinya berzikir kepada Allah. Maksudnya kapan lagi, apabila lagi orang-orang yang beriman itu hendak mesra bersama Allah. Mendengar ayat ini beliau terjatuh dan bertobat. Nah, ini contoh. Ada juga orang yang mendapat kebaikan di hatinya gara-gara melihat sesuatu kebaikan. Ada seorang tujar, seorang pedagang, saudagar. Dia berangkat untuk melakukan perjalanan tijarah jual beli. Di tengah jalan dia hendak makan. Dia membuka perbekalan. Tiba-tiba datang seekor burung. Burung ini mengambil roti perbekalan si saudagar tadi. Roti tadi dibawa terbang oleh burung. Jadi saudagar tadi melihat, si pedagang tadi melihat kejadian itu. Nah, di hati si pedagang tadi, aku hendak melihati kemana burung itu membawa roti tadi. Akhirnya diiringi. Ternyata burung tadi datang ke sebuah pohon, kemudian turun ke bawah pohon tersebut. Ternyata di bawah pohon itu ada orang diikat. Ada orang diikat, rupanya bekas dirampok ke apakah. Nah, burung tadi memberi makan kepada manusia yang diikat tadi. Melihat kejadian itu, di hatinya ini ada pengaruh, menyebabkan dia bertambah keyakinan tawakalnya kepada Allah. Oh, ini orang tidak siapapun yang mengetahuinya di suatu tempat. Kalau dia masih hidup, selama umurnya masih ada, Allah tetap menyampaikan rezekinya. Jadi orang ini makan, burung yang memberi makan. Melihat kejadian itu, orang ini akhirnya menuntut ilmu dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini contoh penglihatan, pendengaran yang membuat pengaruh ke dalam hati. Ada orang-orang yang tersesat dengan sebab penglihatan ada. Namun yang tersesat dengan pendengaran itu sering berkawan dengan orang-orang yang kada jelas ilmu pengetahuannya, mendengari ilmunya, ternyata aliran-aliran sesat nang dahulu ahli ibadah kada bersembayangan lagi uyah ini. Dahulu baik umpat jemaah tabligh, umpat i'tikaf, ke situ ke sini sembahyang, beribadah, baik. Berkawan dengan orang-orang nang ahli-ahli, nang mengaku ahli tasawuf, akhirnya ampih sembahyang. Ada demikian. Gara-gara mendengar ilmu nang kada benar. Di zaman dahulu ada seorang muazzin, orang yang azan di masjid. Ini contoh orang yang tersesat dengan sebab penglihatan.
Pada suatu hari muadzin ini naik ke atas menara hendak azan. Tiba-tiba dia melihat seorang perempuan lewat. Perempuan yang berparas sangat cantik. Jadi muadzin ini hendak azan melihat binian bungas. Dan masuk pengaruh ke dalam hatinya sehingga dia kepingin dengan perempuan itu. Nah, sesudah selesai azan, sembahyang, dia berpikir hendak mencari di mana alamat perempuan tersebut dan hendak menikahinya. Ketika dia menemukan perempuan tersebut, ternyata perempuan itu Nasraniyah, seorang perempuan beragama Nasrani. Cuman dikarenakan hati yang sudah terpengaruh, hati yang sudah sangat kepingin, ia mengajak perempuan tersebut masuk Islam. Nah, perempuan itu pada mau. Ujar perempuan itu, kalau engkau hendak menikahi aku, maka engkau harus masuk agama Nasrani. Nah, timbullah bisikan daripada syaitan. Ujar syaitan, ikam masuk aja dahulu agama Nasrani. Karena bila sudah jadi bini, hanya bawai lagi masuk Islam. Jadi kawinnya aja dahulu, masuk aja dahulu agama Nasrani. Karena sesudah jadi bini, hanya karena dibawai masuk Islam. Nah, akhirnya ini masuk agama Nasrani karena saking hendaknya hatinya tadi dengan perempuan itu. Sesudah kawin, perempuannya itu di atas sutuh luting. Naiklah laki-laki mantan muadzin tadi nih. Naiklah dia ke atas hendak mendatangi bininya. Tiba-tiba di tengah jalan naik ke atas dia tergelincir dan mati dalam keadaan kafir. Jadi pendengaran dan penglihatan itu merupakan dua buah pintu yang menuju ke dalam hati. Apa saja yang dilihat, baik itu kebaikan maupun keburukan, apa saja yang didengar, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu sangat mempengaruhi ke dalam hati. Dan apabila hati sudah terpengaruh, maka sulit untuk memperbaikinya. Bila sudah masuk ke dalam hati, sulit mengeluarkannya. Maka orang yang hendak menjadi kekasih Allah, dia benar-benar memelihara hati dengan cara memelihara dua pintu tersebut dari kemasukan hal-hal yang tidak baik, yaitu pendengaran dan penglihatan. Fa innal qalba sari'ut ta'assuri bikulli ma yaridu alaihi. Maka sesungguhnya hati sari'ut ta'assur. Hati itu tabiatnya cepat terpengaruh bikulli ma yaridu alaihi, dengan tiap-tiap sesuatu yang datang atas itu hati. Bila datang kepada hati yang baik, cepat juga orang itu baik. Bila datang yang banyak kada baik, maka gelap hatinya dan orang itu akan tersesat. Ketujuh mendengari hal-hal yang negatif, ketujuh melihat hal-hal maksiat, maka nang masuk ke hatinya ini sesuatu nang buruk sehingga hatinya menjadi hitam. Bila hati hitam, ujar Nabi,
Di dalam badan itu inna fil jasadi mudghatun, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu jasadi kullih, apabila baik itu daging, saluha jasadu kulluh, maka baiklah seluruh badan. Wa idza fasadat, apabila daging itu rusak, fasada jasadu kulluh, maka rusak seluruh badan. Ala wahiyya al-qalbu, ketahuilah daging itu hati. Jadi orang itu baik atau buruk itu tergantung hatinya. Hati ini rajanya di dalam tubuh, presidennya di dalam tubuh. Luqman Al-Hakim pernah ditanya oleh raja. Ujar raja ini nyembelih kambing. Ujar raja, wahai Luqmanul Hakim, tunjukkan daging mana yang paling baik di dalam kambing tersebut. Ditunjuk oleh Luqman hati. Ujar raja, hatinya paling baik. Jadi daging itu hati yang paling baik. Lalu tunjukkan kepadaku daging yang paling buruk. Ditunjuk Luqman lagi, ternyata hatinya juga. Nah, ujar raja, berarti yang paling buruk hati, yang paling baik juga hati. Artinya tergantung. Sama manusia, yang paling jahat dalam tubuhnya bisa hatinya, dan yang paling baik dalam tubuhnya bisa juga hatinya. Tergantung apa yang masuk tadi. Jadi pendengaran, penglihatan, mendengari ghibah, mendengari fitnah, mendengari macam-macam yang kada bagus, itu menyebabkan hati kita ini kada baik. Mendengari yang baik-baik seperti mendengari Al-Quran, mendengari hadis-hadis Nabi, mendengari perkataan-perkataan ulama, nasihat-nasihat para aulia, itu adalah sesuatu yang membuat hati bercahaya. Sama memandang. Wa idza ta'assara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu, dan apabila terpengaruh hati tadi dengan sesuatu, ya'suru mahwuhu anhu, sulit menghapus daripadanya. Anak-anak itu mulai lagi halus, yang dia lihat, yang dia dengar sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, maka sulit membagusi ketika masa tuanya. Adapun anak yang dari masa kecilnya yang hanya terbiasa melihat, mendengar sesuatu yang baik-baik, maka itu mudah untuk membaguskannya, karena hatinya sudah bercahaya. Nah, hati ini apabila sudah terpengaruh dengan sesuatu, maka sulit menghapus daripadanya. Falyakunil muridu harisan ala hibzi sam'ihi wa basarihi mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi anil asami wal fudul. Maka hendaklah orang yang ingin menjadi kekasih Allah, hendaklah dia harisan ala hibzi sam'ihi, hendaklah dia harisan, orang yang bersengatan memelihara atas pendengarannya dan penglihatannya. Mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi anil asami wal fudul, bersungguh-sungguh pada menahan atau mencegah seluruh anggota badannya
anil asami wal fudul, daripada dosa-dosa dan hal-hal yang sia-sia. Orang yang hendak menjadi kekasih Allah, mau tidak mau dia harus menjadi orang yang bersengatan memelihara pendengaran dan penglihatan, dan menahan seluruh anggota badannya daripada mengerjakan dosa-dosa dan hal-hal yang sia-sia atau udul, sesuatu yang berlebihan. Wal yahzar minan nazari bi'ainil istihsani ila zahrati dunya wa zinatiha, fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Dan takutilah orang yang hendak menjadi kekasih Allah, hendaklah dia takut, wal yahzar, hendaklah dia takut, hendaklah dia menghindari daripada memandang dengan pandangan mengagumi terhadap perhiasan-perhiasan dunia dan kemewahan-kemewahan dunia. Maka sesungguhnya zahir itu dunia fitnatun, menggoda, wa batinaha ibratun, dan batin itu dunia adalah pelajaran. Jadi orang yang hendak menjadi kekasih Allah, dia dilarang memandang dunia itu dengan pandangan mengagumi, memandang kepada perhiasan dunia, kemewahannya. Tidak boleh dengan pandangan mengagumi, boleh aja memandang dunia itu indah, baik, tapi jangan sampai menjatuhkan pandangan kepada perhiasan dunia dengan pandangan kagum. Karena sesungguhnya dunia itu zahirnya fitnah, zahirnya itu menggoda, zahirnya itu ujian. Dan batin itu dunia adalah ibrah, pelajaran. Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha, wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Dan bermula mata yang zahir, mata nang dua biji nih, itu memandang kepada dunia itu, kepada fitnah dunia, kepada godaan-godaan dan ujian-ujian dunia. Sedangkan hati yang batin itu memandang kepada pelajaran-pelajaran daripada dunia. Kita memandang dunia dengan pandangan mengagumi, akhirnya tertarik, tertarik, hendak bernikmat-nikmat dengan dunia, merasa ingin lama di dunia. Kalau memandang dengan pandangan zahir, karena yang dipandang adalah fitnah. Sedangkan hati memandang kepada ibrah, pelajaran. Artinya dunia ini sementara, dunia ini semuanya akan hilang. Tidak ada orang yang berdiam di alam dunia ini pernah selama-lamanya, itu ada pernah. Kita lihati keluarga kita meninggal, ada yang umur 60 tahun meninggal, ada yang 50 tahun, ada yang 20 tahun meninggal. Berarti dunia ini sementara. Nah, itu ibrah. Wa kam min muridin
Wa kam min muridin nazara ila syai'in min zakhari fid dunya famala biqalbihi ila mahabbatiha wa sa'yi fi jam'iha wa amaratiha. Dan berapa banyak daripada orang-orang yang dahulu hendak menuju Allah. Orang ini menuntut ilmu sudah, beramal sudah. Nazara ila syai'in min zahari fid dunya, dia memandang kepada sesuatu daripada perhiasan-perhiasan dunia, famala biqalbi, maka condong dengan hatinya. Dulu menuntut ilmu rajin, beribadah rajin, tiba-tiba ia memandang dunia dengan pandangan mengagumi. Akhirnya dia condong kepada itu dunia dengan hatinya. Famala biqalbihi ila mahabbatiha, maka condong dengan hatinya kepada mencintai itu dunia, wasa'yi fi jam'iha, dan mengusahakan pada mengumpulkan itu dunia, wa amaratiha, dan memakmurkan dunia. Akhirnya dia terhenti hendak menuju Allah asalnya, cuma gara-gara terpandang dunia, kemewahannya, perhiasannya, akhirnya terhenti. Jadi berkecimpung pada dunia, mengumpulkan dunia, memakmurkan dunia. Fayambaghi laka ayyuhal murid anta gudda basaraka an jami'il kainat wa la tanzura ila syai'in minha illa ala qasdil iktibar. Maka seyogianya bagi engkau, wahai orang yang hendak menjadi kekasih Allah, bahwa engkau pejamkan pandangan engkau daripada seluruh kainat, daripada seluruh makhluk, wala tanzura ila syai'in minha, dan janganlah engkau memandang kepada sesuatu daripada itu makhluk, daripada itu dunia, illa ala qasdil iktibar, kecuali atas tujuan mengambil pelajaran. Silahkan memandang kepada dunia, memandang kepada makhluk, tetapi tujuannya mengambil pelajaran. Wa maknahu, dan makna mengambil pelajaran, tujuan mengambil pelajaran, antazkura indan nazari ilaiha, bahwa engkau ingat ketika engkau memandang kepada itu dunia, annaha tabna wa tazhab, bahwa dunia itu panah, dunia itu binasa, wa tazhab, dan hilang. Lihat orang-orang nang memandang dunia dengan tujuan iktibar, dia pasti tidak akan mengutamakan urusan dunia, karena dunia ini tabna, dunia ini binasa dan hilang. Orang-orang nang dahulu membangun dunia, membangun dunianya, sekarang tertinggal gedung-gedungnya, orangnya kadadaan lagi sudah. Bahkan batu nisan orang-orang yang dahulu memakmurkan dunia itu usianya lebih lama daripada mereka.
Beliati kuburan itu batu nisannya itu mungkin berumur ratusan 200 tahun. Umur orang yang dikubur di situ paling mungkin dahulu 60 tahun. Jadi kita di dunia ini lebih tua batu nisan. Ada kubur-kubur yang bahari yang gana-gana kalau ada mungkin 300-400 tahun umurnya. Padahal orang yang berkubur di situ dahulu hidupnya cuma 70 tahun. Jadi kita memandang makna daripada memandang dunia dengan tujuan mengambil pelajaran bahwa engkau ingat ketika engkau memandang kepada dunia bahwa dunia itu fana dan hilang. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu hilang. Pagi tadi kita makan makanan yang lezat. Makan misal kambing panggang. Sekarang kada terasa lagi kambing panggang itu. Adalah terasa lagi. Kada terasa lagi. Semalam makan ayam goreng, sekarang kada terasa lagi itu. Makanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan dunia itu ad-dani mata'uha, rendah kenikmatannya. Makanan yang kita makan pagi tadi kada terasa lagi lezatnya sekarang. Nah, berbeda dengan makanan yang ada di surga, itu kenikmatannya yatazayyad, bertambah-tambah. Kita makan lezat. Makan yang kedua bertambah lezat lagi. Makanya Nabi Adam alaihi salam sesudah diturunkan dari surga 40 tahun baru terasa lapar. Ketika di dunia 40 tahun baru terasa lapar karena bekas memakan makanan surga. Nah, makanan di dunia ini lezat, tapi kelezatannya itu hilang sebentar. Dan seandainya lezat kita makan yang kedua kurang sudah kelezatannya. Makan lagi sekali kurang kelezatannya. Makan yang keempat muyak sudah. Itu harus dimakan. Dan kelezatan dunia ini memiliki efek samping. Kebanyakan makan yang manis-manis, kencing manis. Makan yang lemak-lemak, kolesterol. Yang masin-masin, hipertensi. Nah, itu kenikmatan dunia. Jadi rendah kenikmatannya. Dan dunia yang kita dapat pasti ada sesuatu yang hilang. Itu dunia. Misal hari ini kita dapat makanan atau pakaian yang baik. Dapat pakaian yang baik. Duit kita berkurang 200.000 menukar. Hari ini kita dapat perkara dunia, ada yang berkurang. Entah kesehatan kita kah gara-gara mengejar itu. Dan kenikmatannya cuma sebentar. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah terbang dengan sekeping papan terbang. Lalu Allah mengilhamkan kepada seorang petani. Nabi Sulaiman ini terbang lewat di atas sawah seorang petani. Ujar petani di dalam hati, seandainya Nabi Sulaiman itu turun, aku hendak bertanya 3 pertanyaan. Nah, Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, ke Nabi Sulaiman bisa terbang. Ujar Allah, wahai Sulaiman, turun engkau datangi itu petani. Lalu turun Nabi Sulaiman.
Ujar Nabi Sulaiman, ada apa wahai petani? Ujar petani, wahai raja, sekaligus nabi kan Sulaiman. Aku hendak bertanya kepada engkau 3 pertanyaan. Yang pertama ujar petani, apakah kelezatan yang tadi siang, yang semalam engkau rasakan, apakah sekarang masih terasa kelezatannya? Oh ya, Nabi Sulaiman kada terasa lagi. Nang lezat semalam, habis semalam juga, sekarang kada terasa lagi. Nah sama aku, ujar petani. Pian misal makan iwak ayam semalam, sekarang kada terasa lagi kelezatannya. Ulun makan iwak karing semalam, kada terasa lagi sekarang. Sekarang posisi kita sama. Nah itu dunia. Sekarang pian ini kayaknya mati atau kada? Ujar Nabi Sulaiman, pacang mati. Nah ulun pacang mati juga, berarti kita sama lagi. Nah yang ketiga pertanyaan ulun, wahai Nabi Sulaiman, pian ini kainan dihisap atau kada? Ya Nabi Sulaiman, aku dihisap. Nah berbeda ulun kada dihisap, ulun kada diisi harta. Nah dunia halaluha hisabun wa haramuha azabun. Perkara yang halal yang kita miliki di dunia itu dihisap, memberatkan kita kayaknya untuk memperlambat kita masuk ke dalam surga. Nang halal wa haramuha azabun, dan nang haramnya mendapat azab. Jadi dunia itu 2, halal ke haram. Bila halal ini dihisap, meskipun kada berdosa, cuma saking banyaknya dihitung, lambat kita. Sedangkan nang haram dia akan menyebabkan azab. Nah itu dunia. Nah jadi dunia ini pelajaran. Kalau kita pandang dengan mata hati, dunia ini pelajaran. Tapi kalau dengan pandang mata kepala, melihat nang indah-indah, nang baik-baik, macam-macam. Wa annaha qad kanat min qablu ma'lumatan. Dan adalah dunia dahulunya itu nang keindahan nang kita lihat ini nah, nang kehebatan ini dahulunya kadada. Wa annahu kam nazara ilaihi ahadun minal adamiyyin fadhahaba wa baqiyat hiya. Dan bahwasanya berapa banyak memandang kepada itu dunia, kepada keindahan perhiasannya, berapa banyak orang yang memandang daripada manusia, fadhahaba, maka mereka hilang, wa baqiyat hiya, dan dunianya masih tersisa. Berapa banyak orang-orang yang dahulu menikmati dunia, melihat keindahan dunia, orangnya matian sudah, nang mereka pandang, nang mereka lihat masih ada. Wa kam tawarasaha khalqun an salafin, dan berapa banyak saling mewarisi orang yang sekarang daripada orang-orang yang dahulu. Siapa ampunnya asalnya kainya, mana kainya mati, sekarang abahnya mati, sekarang inya mati, kaina anaknya mati, cucunya. Itulah dunia. Ibrahim bin Adham min ibnil muluk, termasuk daripada putra daripada raja yang menjadi seorang aulia Allah karena dia lari dari kerajaan. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini didatangi oleh seorang yang tua renta yang berpenampilan jelek. Di dalam rumahnya nang mewah. Orang tua ini masuk.
Orang tua ini rupanya jelek, hitam, masuk. Ujar Ibrahim bin Adham, siapa engkau wahai orang tua? Ini rumahku. Siapa engkau tanpa izin masuk ke dalam rumahku? Nah, orang tua tadi Nabi Khidir menyamar. Ujar orang tua, wahai tuan, aku kira tadi ini penginapan. Nyaman-nyamannya ujar Ibrahim bin Adham, engkau menyebut rumahku nang mewah, ini penginapan. Ini lain penginapan. Ujar orang tua tadi, ini milik siapa? Milikku. Sebelum engkau siapa pemiliknya? Abahku. Sebelum abah engkau siapa pemiliknya? Kaiku. Sebelum kai, datuk. Nah sekarang datuk engkau kemana? Meninggal. Lalu kaiku berdiam di sini. Sesudah kaiku meninggal, abahku pulang ampunnya. Sesudah abahku, aku pemiliknya. Ujar orang tua tadi. Nah, bukankah itu penginapan ngarannya? Orang yang dahulu diam kemudian pergi, diam kemudian pergi, diam kemudian pergi, tinggal di sini kemudian pergi. Apakah ini bukan penginapan wahai Ibrahim bin Adham? Nah, akhirnya Ibrahim bin Adham ini sadar. Dunia ini penginapan, kaina hilang, tertinggal. Anda pulang nang menempati, hilang pulang. Berapa banyak memandang kepada itu dunia daripada manusia, fadzahaba wa baqiyat hiya. Orangnya kadadaan lagi, orangnya hilangan, wa baqiyat hiya, dan tersisa dunianya. Orang yang membangun gedung-gedung yang kita lihat yang mewah-mewah, itu mungkin orangnya sudah 20 tahun matian. Nah, lalu kalau mereka itu mati dengan tanpa membawa bekal, bagaimana nasib mereka di sana? Sampaikan. Sudah. Wa idza nazarta ilal mawjudati fanzur ilaiha nazaral mustadilli biha ala kamali qudrati mujidiha wa bari'iha subhanahu. Dan apabila engkau hendak memandang kepada ciptaan-ciptaan yang ada ini, memandang kepada dunia, maka pandanglah kepadanya dengan pandangan mengambil dalil atas kesempurnaan kudrat orang yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hendak juga memandang dunia, menikmati keindahannya, maka jadikanlah pandangan kita ini pandangan yang menjadikan dalil betapa luar biasa orang yang menciptakan ini dunia. Hebatnya, mewahnya, berarti yang mencipta, berarti orang yang memiliki kudrat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna jami'al mawjudat, maka sesungguhnya seluruh alam, tunadi bilisani haliha, seluruh alam ini sebenarnya menyeru dengan lisan hal mereka. Nidaan yasma'uhu ahlul qulubil munawwarah, akan seruan yang bisa mendengar kepada seruan itu orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya. Jadi dunia ini sebenarnya tiap hari ini berteriak, dunia ini tiap hari berseru. Yang bisa mendengar itu hanya orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya. An-naziruna binurillah, orang yang memandang dengan nur Allah. Apa seruan dunia itu setiap hari? La ilaha illallahul azizul hakim. Itu zikirnya alam semesta. La ilaha illallah al azizul hakim.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan ini alam melainkan Tuhan Al-Azizul Hakim, Tuhan yang maha perkasa, maha mulia, lagi maha bijaksana. Nah kemudian faslun Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.